A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Beberapa waktu yang lalu saya bahas tentang Allah tidak pernah menjanjikan dunia tanpa ujian. Dan ujiannya berlalu lalang. Salah satu penyebab kita, tanda kutip, berat sekali mengalami ujian-ujian itu diperparah selain dosa-dosa kita, diperparah juga karena kepelitan dan kerakusan kita, sehingga kita dapat doa dari malaikat yang mungkin karena ketidaktahuan kita atau pembiaran demi pembiaran. Maka usikum wa nafsi bitaqwallah, saya ngajak diri saya dan juga abang kakak semuanya, sama-sama kita nembakkan ke langit gitu. Kita tidak cukup pakai tangan kita sendiri, karena tangan ini lemah sekali abang kakak. Bikin dosa iya, minta iya juga, ngomong juga di hadapan Allah. Dan tangan inilah yang nanti akan bicara di hadapan Allah karena mulut kita dikunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan yang pernah memberi inilah nanti yang akan bicara sama Allah. Tangan yang pernah memberi inilah nanti yang akan lapor ke Allah. Nah, pada pertemuan kemarin ada kalimat Allahumma a'ti munfiqan khalaf. Ma mana khalaf? Khalaf itu diganti ya kakak. Jadi kalau kalau sakit diganti sehat. Kalau dia sedang tertimpa musibah, Allah ganti dengan anugerah. Memang kita tidak bisa menilai musibah atau anugerah itu pakai kacamata kita, karena bisa jadi, misalnya contoh orang bilang punya anak suara luar. Pada saat kita mengatakan si fulan hidupnya lebih enak, gitu, mata kita suka salah gitu. Ada seorang kakak yang saya pernah cerita, temannya kaya gitu, punya rumah bagus, tapi si kaya ini justru ngeliat temannya ini yang lebih bagus, lebih enak hidupnya. Nah ternyata mereka punya minus di masing-masing titik. Yang kaya banyak duitnya tapi tidak punya anak, sedangkan yang satu lagi ini memang secara finansial tidak beruntung atau tidak banyak, tidak sebanyak yang teman yang kaya, tapi anaknya banyak sekali. Akhirnya dua teman lama ini bisa saling berdamai dan akhirnya bisa, bahasanya apa ya, saling melengkapi. Kalau anak-anaknya mau makan, kata si yang kaya, datang ya ke rumah saya, anggap ya ini main-main ke rumah bibi atau tante. Nah, abang kakak, apa pagi hari ini yang mau kita bahas? Tadi saya pas lihat juz 2 itu menarik sekali ayat yang dibacakan tadi. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Ada nabi-nabi yang kami utus dari golongan kami juga. Manusia biasa, bisa sedih, bisa nangis, bisa neteskan air mata. Arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatin. Jadi kita nih abang kakak dibacakan, dikasih tahu gitu. Jadi kayak kalau di pondok tuh ada fakta integritas, dikasih tahu ini tidak boleh ya, tidak boleh ya. Ini bukan karena tidak higienis, misalnya babi ini bukan karena tidak higienis, tapi memang Allah larang tidak boleh makan. Riba ini nanti kejam, dampaknya pada finansialmu, hidupmu, pikiranmu. Zina ini tidak boleh, jangan coba-coba main-main di zina. Apa yang Allah larang itu pasti tidak baik untukmu. Judi, maisir, goror, akad batil, itu jangan sekali-kali kau dekati. Yatlu alaikum ayatina. Tapi setelah dibacakan itu ada namanya wa yuzakkikum. Ini bab tazkiyatun nafas ini kan az-zahir itu tidak bisa nampak gitu. Kita pun sendiri tidak bisa nilai diri kita dengan benar-benar bersih, karena siapa yang tahu tentang hati gitu. Tapi tazkiyatun nafas itu wajib, harus kita lakukan. Maka pada saat urutan ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Tazkiyatun nafas ini yang kita biasa bahas di SMK ini, lakukan, lupakan. Apalagi misalnya bab-bab tazkiyatun nafas, berkhidmat,
servis, kita yang mengumpulkan beras, kita juga yang ngantar. Itu bab tazkiyatun nafas. Merasa salah, ya kan? Merasa banyak dosa, baju kita hitam, ya kan? Kita sadar sesadar-sadarnya amal soleh kita masih receh-receh. Tapi kita tidak boleh juga mengatakan Allah tuh kejam, Allah tuh jahat. Enggak. Bukan berarti itu kita mengatakan Allah tuh tidak bisa mengampunkan, tidak. Tapi ini tahu dirinya kita dalam rangka tazkiyatun nafas, bahwasanya ya Allah, saya ini masih banyak dosa. Orang yang bisa tazkiyatun nafas itu kan orang yang bisa merasakan dosa itu. Susah mengangkat nasihatin orang yang sok suci itu. Susah nasihatin orang yang sok pintar itu. Susah nasihatin orang-orang yang ngerasa dirinya sudah taat. Maka kemarin saya bilang kan, kalau orang itu soleh, maka dia didorong paling depan sekali, sampai dia kagum sama dirinya sendiri. Ada istilah sindiran sarkas kita tuh apa? Ana ini masya Allah. Ngabu udah mulai paham kalimat ana ini masya Allah. Kok bisa dia kagum sama dirinya sendiri itu? Iya gitu. Maka caci maki orang apa kakak? Itu salah satu cara Allah untuk mensucikan hati kita, membersihkan hati kita. Saya pribadi ya makanya, boleh setuju boleh enggak, lebih berwaspada kalau ada orang puji. Enggak tahu abang kakak gimana, tapi saya pribadi justru malah takut dan berbahaya kalau ada orang puji. Karena pujian tuh banyak jebakannya dan bisa jadi tidak tulus gitu. Nah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Mengajarkan kepadamu kitab dan hikmah serta sunnah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Berapa kali pujian justru bikin kita melambung? Pernah enggak dipuji sama kakak? Bahkan mungkin pujian-pujian kecil aja bikin kita cepat sekali lupa dan terlena. Tapi caci maki tuh justru malah bisa neteskan air mata. Saya bang kakak termasuk orang yang netes air mata gara-gara dicaci maki. Netes air mata ketika muka saya ditunjuk lalu dibilang kau nyusahkan keluarga, malu-malukan keluarga. Netes air mata ketika ada orang bilang kau bohongin kiai. Sempat netes air mata ketika waktu itu tidak punya uang untuk makan dan memilih untuk menahan lapar, ya kan, mendahulukan orang lain. Misalnya bahasa biar anak-anak makan dulu gitu, kita terakhir. Ada sampai dibikinkan buku itu, Leaders Eat Last, pemimpin makan terakhir. Ini pelajaran-pelajaran hidup dan kehidupannya Bang Aka. Dia akan terus saja berulang-ulang. Itu terus, itu lagi. Nah, lihat ya, bagaimana tazkiyatun nafas itu mengajarkan kita satu hal. Contoh, buka Quran surat 8 ayat 5. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haq. Sebagaimana Tuhanmu mengeluarkanmu dari rumahmu, meskipun kamu orang-orang yang beriman, meskipun sesungguhnya kamu orang yang benar. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Ayat ini dulu saya pertama kali dapat tuh 2014 gitu, terkejut gitu. Apa maksud ayat ini ya? Kan tidak mungkin Qur'annya salah kan, tapi pemahaman saya yang belum sampai gitu. Setelah saya berjalan waktu baru paham, oh iya ternyata ujian yang berat itu, yang sering saya tidak nyangka-nyangka tuh apa? Berdetak hati tuh justru ujian beratnya bukan dari orang munafik, bukan dari orang kafir. Justru ujian yang berat Masya Allah Tabarakallah tuh dari sekelompok orang beriman. Kan Tuhannya sama berarti dengan saya. Dia sujud-sujud sama, nyembah Tuhan yang sama, sholawat-sholawat yang sama, Nabi yang sama. Tapi ternyata orang beriman dengan orang beriman itu ada yang tidak saling suka. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Oh, orang beriman tidak suka. Dulu kaget, kan udah ada kunci jawaban, ya biasa aja. Dah ya, ini ayat-ayat tentang tazkiyatun nafas. Udah, orang beriman tak suka. Lihat Quran surat 24. Kita lompat sebentar. Ini contoh-contoh aja. Innal ladzina ja'u 24 ayat 11. Dapat? Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Orang-orang yang datang membawa berita bohong itu kelompok di antara kamu juga. Tuh. Cuman Rasulullah menghadapi fitnah terhadap Aisyah saat itu. Goyang juga Rasulullah. Karena istri tercintanya kan.
Siapa? Terus kita bilang gini, tidak nyangka ya Yaman, kok dia memfitnah kami, padahal kami itu tidak begitu. Loh, betul ke fitnah itu jelek? Betul ke fitnah itu? Bukannya kita selama ini minta supaya dosa dihapuskan di masa lalu? Allah udah kabulkan tuh penghapusan dosa masa lalu dengan cara yang murah, mudah, dan tidak letih. Apa itu? Difitnah. Dibilang pelacur, dibilang makan duit haram, dibilang kan harusnya terima aja, nggak usah dibalas. Abang kakak saya 2000 sekian itu masih pakai gaya marah gitu, temperamen. Akhir Allah 2024 kemarin umur saya pas 40 tahun dan saya pilih untuk melakukan hal yang terus terangnya amat sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan nafsu saya. Ngapain? Diam. Abang kakak tidak usah ajarkan saya cara caci maki, carut, jelekkan orang. Tidak usah ajarkan saya. Insya Allah saya masih hatam, masih hafal. Mau caci maki pakai nama binatang, pakai ini masih bisa saya. Rumus-rumusnya, kaidahnya atau rimanya saya masih hafal. Urutannya dari yang rendah sampai level kasta tertinggi dan terhina itu masih hafal. Qadarullah umur saya pas 40 tahun lalu 2024. Pas 40 saya bilang, aku tidak mau pakai cara lama. Dulu mungkin 30-an masih berapi-api gitu. 2014 itu kan pas 30. 2024 40. Wah, jarak antara umur 30 sampai 40 itu 10 tahun itu mantap. Goncangannya tuh pokoknya Masya Allah lah. Jadi sampai orang bilang, kenapa kau tak lawan? Bukan aku tak mau. Tahu kau cara balas? Tahu. Bisa kau balas? Bisa sekali. Cara baru apa ya man? Diam. Jangan dibalas, beda kelas. Satu hari harimau berdebat sama keledai. Keledai ke kedelai? Keledai. Keledai mengatakan rumput itu biru. The grass is blue, kata keledai. Harimau bilang, enggak, rumput itu hijau. Rumput itu hijau. Kata keledai, rumput itu biru. Harimau bilang hijau, biru, hijau. Biru daun bukannya, bukan biru daun ya, ya. Biru kata keledai, hijau kata harimau. Akhirnya berdebat ini dua makhluk ini sampailah di sidang perhewanan, mahkamah tinggi gitu. Mahkamah KMK, mahkamah kebinatangan gitu. Ya kan? Di mahkamah lah nih keledai sama ini. Ditanya, "Hai keledai, apa masalahmu berkelahi sama harimau?" Kata singa, "Ini yang mulia, harimau bilang rumput itu hijau. Saya bilang rumput itu biru." Kata singa, "Apakah benar wahai harimau? Engkau mengatakan rumput itu hijau?" "Iya yang mulia, rumput itu hijau." Keledai mengatakan rumput biru. Saya bilang rumput biru itu salah. Rumput hijau lah yang benar. "Oke," kata singa, "saya hakimnya, saya memutuskan. Maka yang salah adalah harimau." Salto-salto lah keledai ini. Cerita sehutan-hutan, bukan sekampung-kampung ya. Cerita sepanjang hutan. Aku menang mahkamah, aku menang mahkamah, aku menang lawan harimau. Maka harimau, kata singa, "Kau aku hukum 3 hari tak boleh ngomong." "Hah?" kata harimau. "Aku ini benar yang mulia." "Kau salah," kata yang mulia. 3 hari tak boleh ngomong. Ketok palu. Bukan 4 tahun 6 bulan ya, dia 3 hari ya. Begitu selesai, harimau datang ngajukan banding lah gitu. "Yang mulia, kenapa kau hukum aku? Aku kan nyampaikan yang benar." Kata singa, "Kau sadar gak kau tuh harimau?" "Hah? Maksudnya?" "Iya," kata dia. "Apa harimau? Kau bilang apa tadi?" "Rumput itu hijau." Satu tan ini tahu rumput itu hijau. Terus kenapa kau salahkan aku yang mulia? Kau salah. Ngapa berdebat sama keledai? Kau kayak tak ada kerja ya? Buburu ke, cari rusak ke, cari apa ke? Banyak benar waktu kau ngeladen si keledai itu. Satu hutan nih tahu kalau rumput itu
Hijau, kau cari kerja ngeladen keledai ini. Maka aku hukum kau 3 hari tak usah ngomong, supaya mulutmu dipakai untuk ngomong yang baik-baik aja. Ini bab tazkiyatun nafas. Bukan tak bisa balas. Saya yakin kalau kita ini dari mulai OPI sampai Kohadi, tidak usah saya ajarkan lah kayaknya. Cara tutorial mencaci maki orang itu. Perlu tak? Masih tahu kan caranya kok? Pakai bahasa pakai bahasa Holo, bahasa Mandarin. Bantai cincang habis dia. Untuk itulah Allah bikin akhirat. Untuk balas yang baik, balas yang jahat. Dunia tidak ada keadilan. Lu cari keadilan dunia. Mana adil? Tidak ada keadilan di dunia ini. Tidak akan pernah ada keadilan di dunia ini. Udahlah. Anu mau protes gimana? Nabi Yusuf, salah enggak dia? Nabi Yusuf, salah enggak? Kok dia masuk penjara? Belajar proporsional melihat dunia ini abang kakak. Yang di penjara belum tentu hina, yang di luar belum tentu mulia. Kita nih sebenarnya banyak juga yang bisa masuk penjara, cuma enggak ketahuan aja. Apa kata Nabi Yusuf? Asijnu ahabbu ilayya. Jelas-jelas perempuan itu yang bermasalah. Yang ngajak berzina kan si perempuannya. Barang bukti jelas, komisnya koyak dari belakang. Pas ditengok kan sobek belakang. Nabi Yusuf pengen enggak? Pengen, dia punya nafsu, orang normal. Tapi Nabi Yusuf bilang ini enggak benar ini hubungan kayak gini nih. Keluarlah Nabi Yusuf, pas keluar ditarik, disobek. Koyak, ketahuan, perempuannya pura-pura jadi korban. Namanya Flying Fox. Apa namanya? Flying Fox. Serigala yang berpura-pura jadi korban. Jadi di atasnya flying victim doang kakak, namanya Flying Fox. Lagi musim sekarang nih. Dia yang salah, dia yang marah. Dia yang punya utang, dia yang garang. Bapak dia tuh. Lagi musim. Mana namanya Flying Fox. Serigala terbang. Main serigala-serigalaan. Kita yang minta dibela di sosmed, buang-buang waktu. Ayaman kemarin kan ngomong, hati-hati abang kakak, jangan sampai kita makan babi, jangan sampai kita makan anjing. Mana mesin tahu, dia robot bukan manusia. Langsung TikTok baper, matikan. Berhenti dakwah kita. Tak ada lah. Kalau ada Telegram, Wesel pakai Wesel saya siaran langsung nih. Ada tak ada live ini, aku tetap ngajar. Malaikat maut yang berhentikan aku ngajar di sini nih. 1 juta orang suruh saya berhenti. Makin kau suruh berhenti, makin ku kincah. Jadi abang kakak berharap sama manusia-manusia akhir zaman dan akhir bulan nih. Bengak-bengak ubi namanya. Apa? Salahnya mau dapat apa sal di Instagram, di TikTok, di Facebook? Pengakuan, validasi diri, palsu semua sal. Isinya filter semua, 3 lapis filternya. Ustaz, jangan ceramah tiap hari Ustaz. Jangan ini ayaman, jangan itu. Makin kau larang. Ayaman kok meninggi? Tak tinggi, duduk di bawah nih. Flying Fox. Jadi serigala terbang. Bikin konten, minta dikasihani, minta diapresiasi. Maka saya nih Pak Akal lah, banyak yang masih minta live nih. Kota ada dia masih ngomong sama setengah orang di sini. Walaupun saya tahu yang datang tuh 4 lu lagi. Itu dia yang datang. Abang kakak tahu ya, Flying Fox tadi ya, serigala terbang. Innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum. Jangan kau kira itu buruk buatmu. Bal huwa khairul lakum. Kejadian fitnah itu, kejadian caci maki itu membuat engkau justru jadi lebih baik. Supaya kau tahu mana yang asli, mana yang palsu, mana kawanmu yang asli, mana musuhmu yang sesungguhnya, yang selama ini pura-pura baik. Kapan kau tahu? Nanti kau udah bangkrut, kau udah tak berduit, untuk kau tahu siapa kawan yang asli. Kau lagi banyak duit, semua orang pengen dekat lah.
Itu SOP-nya, namanya marginal. Kalau ada margin baru kenal. Kau miskin tak udah, kau nak diambil apanya? Pernah dekat-dekat sama kau, bayarkan kopi panco nggak bisa. Udah? Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsam. Setiap orang dari mereka akan dapat balasan dari dosa yang berbuatnya. Abang kakak masih percaya sama ayat ini? Misal gini, abang kakak tidak melakukan. Misal kayak dulu kan, ini apa namanya? Aku Aku difitnah atau saya difitnah bikin maksiat apa gitu. Misal dituduh berzina gitu. Sedangkan kita tidak melakukan itu. Ya kalau tidak melakukan tenang aja. Oh gini cara Allah menghapuskan dosa dengan cara yang mudah. Kalau udah habis dah pahala dia yang dia transfer ke kita, maka gantian semua dosa-dosa kita pindah ke dia. Kan enak. Orang transfer duit dia nyaman, apa gitu transfer dosa. Dulu ada candaan kami di Munjalan tuh, tolong fitnah aku gitu. Please guys, fitnah aku guys. Karena tidak letih, diam di rumah nangis, ya Allah, aib yang mereka sebut 3 ya Allah, aib aku yang asli 100. Untung kau tutup yang 97-nya ya Allah. Yang 3 ya baru tersebut. Dituduh jadi perempuan simpanan, dituduh zina, dituduh makan duit haram, 3-tiganya aku tidak lakukan ya Allah. Indah dosa kita ke orang itu. Masa kita tak mau bersyukur? Harus itu sujud, syukur alhamdulillah dia mau ngambil dosa saya. Jelas ya? Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Siapa yang jadi konten kreatornya, siapa yang jadi otak dari semua fitnah itu, dialah yang akan mendapatkan azab yang berat. Mana kau bisa ngelawan Allah? Ya Bang Kakak, closing statement. Kebaikan tidak akan pernah mati. Apa? Kemuliaan tidak akan pernah tertukar. Saya dapat 2012 kalimat ini. Kebaikan tidak akan pernah mati, sebagaimana kemuliaan tidak akan pernah tertukar. Tak akan pernah tertukar. Fokuslah pada tazkiyatun nafasmu, fokuslah pada titik balikmu, fokuslah pada muhasabahmu, fokuslah pada dosa-dosa yang sudah pernah kau lakukan dan jelas-jelas itu dosa, melalaikan sholat, tinggalkan sholat, makan duit yang haram, pernah makan barang-barang yang syubhat, pernah makan ikan bakar yang kuasnya pakai bulu babi, ternyata ada nasi goreng yang pakai anciu yang kita tidak pernah tahu. Banyak sekali dosa kita mengangkat. Fokus di situ aja. Kalau memang sampai masanya Allah memuliakan, tidak ada satu pun yang bisa menghalanginya. Ayatnya jelas. Surat 3 ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Yang di atas jangan sombong, bisa jatuh. Yang di bawah jangan sedih, ada waktunya bisa naik. Pakailah ayat ini untuk menyemangati diri yang lagi di bawah. Pakai juga ayat ini untuk ingatkan kau yang sedang di atas. Ada masanya kau dijatuhkan. Bukan orang lain jatuhkan kau, yang punya dunia jatuhkan kau. Mampus. Tak boleh bilang mampus saya man. Mampus. Benar ke fitnah itu bikin kita hina? Benar ke penjara itu bikin kita hina? 326 Ali Imran. Yusuf kok jadi khalifah pasca penjara? Saya pernah ngerenung gini abang kakak. Abang kakak tahu kenapa orang tuh tidak suka dicaci maki atau tidak terima? Bukan tidak suka. Kalau tidak suka semuanya tidak suka. Tidak terima gitu. Ketika ada yang caci maki, bukan pengen ngelawan gitu. Kenapa? Karena ngerasa tinggi, karena ngerasa baik, karena ngerasa mulia. Saya ini S2, saya ini ustadz, saya ini terkenal, saya ini. Coba lihat, kalau Allah mengajarkan dalam Quran, kalau Allah nyebut Allah dirinya, innani anallah, la ilaha illa ana, langsung jelas-jelas terang-terangan, akulah Allah, aku adalah Allah. Fir'aun mau niru-niru kalimat-kalimat itu, tak boleh. Yang boleh ngomong aku itu cuma dia. Tapi apa yang terjadi abang kakak? Kalau lihat Nabi Muhammad, innama ana basyarun mithlukum wa ma ana illa rasul. Aku hanyalah seorang utusan. Hanyalah, bukan aku ada. Nabi di Quran itu banyak. Coba cek.
Ada tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Lagi enak-enakan di atas dicabut sama Allah. Bukan kekuasaannya dicabut, nyawanya dicabut Allah. Selesai udah tuh. Wa tu'izzu man tasya. Allah kuatkan, Allah muliakan, Allah angkat derajat siapa yang Dia kehendaki. Wa tudhillu man tasya. Allah hinakan sehina-hinanya siapapun yang dikehendakinya. Daripada bilang saya adalah, mendingan bilang saya hanyalah. Orang bilang kita terkenal, kita tak pernah ngerasa terkenal. Orang bilang kita besar, kita tak pernah ngerasa besar. Maka ini falsafah. Falsafah di maskapai Munzalan tuh, makan kepiting di Pulau Karimunting. We are nothing, Allah is everything. Yang boleh bilang aku cuma Allah. Makanya dia yang aku bukan malaikat, gitu. Ke situ dia materinya. Ujungnya itu ke situ dia. Siapa gak bilang kau malaikat? Nah, betul karena yang manusia kan bukan betul juga. Mana dia mau kalah? Jangan kan kalah, seri dia tak mau. Siapa tuh yang entah? Biadikal khair, biadikal khair, biadikal khair. Menathingkan diri itu abang kakak, tak bisa pakai pujian. Mana orang dipuji bilang dirinya nothing? Orang kalau udah kena caci maki baru terasa, tersunjam, tersungkup kepalanya, masuk comberan, baru dia ngerasa oh bukan siapa-siapa. Nggak ada sama sekali aku. Itu bermantap. Gimana caranya menathingkan diri? Miskin, tak berduit, apa lagi? Sakit, banyak utang, ditinggalkan kawan, ditinggalkan orang dekat, apa lagi? Itu cara Allah membuat kita tidak punya apa-apa, tidak berharap sama siapa-siapa, tidak mengandalkan apa-apa. Pernah saya tulis waktu itu kalau tidak salah. Oh. Bentar ya. Closing statement. Ya Bang Kakak, silakan lihat di layar saya kirim ya. Nah ini. Ya baca. Pertolongan Allah. Ya, pertolongan Allah dari arah tak disangka-sangka itu akan datang pada saat kita sudah tidak punya siapa-siapa, tidak punya apa-apa, tidak berharap kepada siapa-siapa, dan tidak berharap apa-apa. Boleh setuju, boleh enggak. Nah, enak kan di SMK ini? Saya enggak mau berdebat, enggak mau ngajak abang berkelahi. Abang pintar, kakak tuh pintar, lebih cerdas. Boleh setuju, boleh tidak. Nah, enak. Setuju? Kok kita setuju? Janganlah, protes dulu lah. Jadi kalau ada kalimat di SMK itu jangan langsung setuju, protes dulu. Ya, saran saya Bang Kakak protes dulu. Biar seru gitu loh hidup tuh. Ada protes-protesnya, ada debat-debatnya, biar nampak pintar. Biar apa? Biar nampaknya pintar. Biar nampak pintar. Dah. Pertolongan Allah, baca lagi. Dari arah tak disangka-sangka itu datang pada saat kita sudah tidak punya siapa-siapa, tidak punya apa-apa, tidak berharap kepada siapa-siapa, dan tidak berharap apa-apa. Jadi apa kesimpulan poster ini? Satu kalimat yang sering kita baca.
Iyyaka na'budu. Siapa tadi ngomong? Dapat 100.000. Cash. Alhamdulillah. Soekarno-Hatta. Merah. Karena dia udah pakai kopiah. Jadi dia lah yang paling bagus untuk masuk ke masjid. Boleh setuju? Enak? Enak. Nggak setuju? Tak apa-apa. Ke hati kau. Dah. Abang kakak yang baik rahmati Allah, inilah yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Menangkap burung puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Doakan saya abang kakak ya. Doakan istri saya Bunda Uum. Doakan anak-anak saya Pak Efira, Farah, Fayat, Fatih. Doakan juga mama saya, ya, ibu saya. Doakan dua anak saya yang di pondok. Doakan juga dua anak saya masih di rumah. Doakan. Dan saya juga doakan abang kakak. Ya kan? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan kasih sayang Allah. Anak cucu keturunan kita soleh-solehah, alim-alimah, hafiz-hafizah, pejuang agama Allah. Ya kan, menjaga Quran, menjaga masjid, menjaga dirosah Islami atau ilmu-ilmu agama itu di dalam hati. Semoga Allah muliakan kita dunia dan akhirat. Allah jaga kita, Allah wafatkan kita husnul khatimah. Alam barzakh kita indah. Dan mudah-mudahan kita diajarkan oleh Allah untuk terus setiap hari tidak lagi berharap kepada siapa-siapa, tidak lagi menyandarkan kepada apa-apa, tidak juga berharap-harap kepada siapa-siapa, tidak juga berharap apa-apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Amin amin Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Berkah selalu abang kakak. Sehat-sehat, panjang umur, murah rezeki, diberkahi Allah di dunia dan di akhirat. Semoga Allah jaga kita semuanya. Allah lindungi kita semuanya. Allah berkahi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah bukakan pintu-pintu rezeki baru yang banyak halal berkah tanpa bermaksiat kepada Allah. Kita tutup dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahi. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.